Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tips saya bersama saya Samsul Bari. Pada pertemuan ini kita sudah masuk di video 9, di mana video 9 ini saya akan membahas tentang PHP looping. Nah, sebelum masuk ke inti video 9, ada baiknya teman-teman membantu saya dengan cara klik like, share, dan subscribe channel YouTube saya ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan selamat menyaksikan video ke-9. Di bagian pertama ini, kita pelajari dulu definisi looping ya teman-teman. Jadi looping itu adalah suatu perulangan. Dari bahasa Inggris loop, kemudian di-translate ke bahasa Indonesia artinya adalah ulang. Ya. Di pemrograman sendiri itu punya arti tersendiri, yaitu mengeksekusi kode secara berulang selama kondisinya benar. Itu yang makna pertama. Looping makna kedua adalah terus melakukan perintah selama titik berhentinya belum terpenuhi. Oke, dan ini yang terakhir, yang ketiga, definisi dari looping adalah terus melakukan tanpa batas sampai dilakukan perberhentian atau penghentian oleh usernya itu sendiri. Dari ketiga definisi ini adalah bagian dari looping, khususnya di bahasa pemrograman. Oke, yang kedua saya kasih contoh. Di sini contoh looping dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama di sini saya kasih contoh terus makan sampai perut kenyang dan terus makan sampai makanannya habis. Nah, jadi orang ini akan berhenti makan ketika perutnya sudah kenyang. Atau klausul kedua, orang ini berhenti makan sampai makanannya habis. Ya, seperti itu. Namun di dua ini ada lagi selain itu ya. Orang ini berhenti makan walaupun perutnya belum kenyang dan walaupun makanannya habis. Dan walaupun makanan tidak habis. Jadi dua ini bisa disingkirkan karena dia di stop manual. Seperti contoh yang di slide 1 tadi. Ya, kita bisa melakukan tanpa batas sampai di penghentian atau diberhentikan oleh user secara tersendiri atau manual. Itulah tadi maksud saya, orang ini akan berhenti makan tanpa perutnya kenyang ataupun tanpa makanannya habis. Bisa saja kan seperti itu. Ada orang yang makan makanan yang belum habis tapi sudah berhenti, perutnya belum kenyang, dia sudah berhenti makan. Itu kira-kira contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Lalu contoh dalam bahasa pemrograman. Ya. Di sini saya kasih contoh, terus mencari data-data sampai ditemukan sebanyak jumlah yang diinginkan. Saya ambil contoh misalkan googling, ya. Googling kita misalkan viral di Google Search atau di Google pencarian, maka Google akan melakukan query data sampai kalimat yang berhubungan dengan viral itu tidak lagi ada. Ya, biasanya 1-10 paging ya, baru berhenti seperti itu. Nah, itu kan berarti dia Google mencari data ditemukan sebanyak jumlah yang diinginkan. Jadi jumlah yang diinginkan itu mungkin 10 paging-nya. Kalau kita lihat nomor Google yang ada di bawah-bawah itu titik berhentinya. Kalau di dalam looping pemrograman. Kira-kira seperti itu. Di slide 3 kita membahas flowchart looping ya. Jadi flow diagram perulangan ya di bahasa pemrograman. Di semua bahasa pemrograman pasti menggunakan flowchart yang saya tampilkan di bawah sini sebagai contoh ya. Oke. Di sini ada simbol terminator atau start. Kemudian di sini ada persiapan variabel misalkan i sama dengan 10. Kemudian dilakukan comparison statement, pengecekan ya. Misalkan i lebih besar dari 11, maka dia akan stop. Sedangkan i di atas masih 10, maka dia akan membaca posisinya false. Yang jadi kalau dia false, dia akan membaca proses di bawah. Kalau dia true, dia akan stop. Nah,
dia masih false, maka dia akan membaca proses ini. Jadi 0 sama dengan 0 plus 1. Jadi sama dengan 1, I sama dengan 1, kemudian di print lah I. Sampai di I dia akan masuk lagi mengulang ke atas. Inilah yang dinamakan looping. Di sini dia naik lagi ke atas, inilah namanya looping. Oke, cek lagi sampai ke ini, sampai posisinya misalkan I apakah sama dengan 11? Karena terus ditambah proses I sama dengan 1. Maka dilanjutkan, jika nilainya 11, maka dia akan stop. Jadi titik berhentinya adalah I sama dengan 11. Oke. Jadi melakukan pengecekan atau perbandingan comparison. Jika nilai true-nya apa dan nilai false-nya apa. Oke. Jika nilai yang dianggap titik berhentinya adalah false, maka dia akan kembali atau mengeksekusi dengan bantuan simbol decisions, dan panah akan kembali ke perulangan yang dieksekusi. Di slide ini kita akan bahas tentang jenis looping pada PHP. Nah, di PHP sendiri punya 5 jenis sintaks looping, namun di video ini saya hanya batasin 3 saja karena itu yang paling banyak digunakan untuk bikin website ya, atau menggunakan perulangan. Yang pertama saya akan bahas tentang while dan sintaknya. Jadi while ini mengulang atau melakukan jika kondisinya terpenuhi. Ya, jadi dia ini berulang kalau posisinya masih dalam range-nya. Oke. Jika tidak dalam range-nya, maka dia berhenti. Oke, jadi stop point-nya artinya kalau bukan range-nya. Dan sintaknya seperti berikut. While kondisi is true. Jadi selama kondisinya masih seperti itu, ya, maka dia akan terus mengulang. Apa yang diulang harus ditaruh dalam sintak ini ya, atau dalam code ini. Jadi misalkan saya ingin menampilkan 1 sampai 5, maka kondisi true-nya adalah ini harus nilainya tidak boleh sama dengan 6. Kalau nilainya 6 dia akan berhenti. Jadi pengesetan titik stopnya berada pada nilai selain yang ditentukannya. Oke. Selanjutnya di looping kedua ada do while. Sama do while ini ya, jadi dia akan berhenti kalau bukan pada range-nya. Oke. Hanya do sama do while hanya beda pengetikan saja ya. Di sini ada do, kemudian sintaknya seperti berikut ya, karakternya, kemudian kode yang dieksekusinya. Jadi dia akan melakukan hingga kondisinya benar. Misalkan 1 sampai 5, nilainya sudah 5. Kemudian dia mengecek lagi nilainya adalah 6, maka dia akan tidak melakukan do-nya lagi atau berhenti. Lalu yang ketiga di sini ada for each. Dan sintaknya adalah variable array, kemudian nilainya apa, kemudian apa yang bisa dilakukan atau kode yang jika nilainya ada dalam range-nya. Khusus untuk for each ini adalah nilai di sini ditentukan oleh variable array-nya. Jadi berbeda dengan di sini ya. Do di sini biasanya menggunakan angka-angka ya. Kalau for each dia melakukan sesuai dengan list array yang dia punya. Misalkan di array-nya ini ada 10 kalimat, maka dia akan melakukan perulangan sebanyak 10 kalimat yang berbeda itu. Ya. Berbeda dengan do while dan juga berbeda dengan while. Jadi semua ketiga ini
dipakai sesuai dengan kondisi perulangan yang diinginkan. Kita langsung praktek saja ya untuk melakukan secara singkat atau sederhana looping while ya. Yang ini. Nyalakan dulu zoom control panel. Posisinya dalam keadaan start ya, atau green. Kemudian kita masuk ke htdocs folder atau folder. Buatlah sebuah latihan 9. Kemudian sebuah file loop.php. Saya di sini tidak pakai Visual Studio Code karena saya lupa menginstalnya. Oke. Saya gunakan Notepad biasa saja karena ini juga praktek PHP while yang singkat saja, tidak banyak code yang dituliskan. Mudah-mudahan kalian bisa paham juga ya di sini. Kita buat judul dulu biar tidak langsung ke PHP-nya, di atas sini saja. Misalkan H2. Loop while PHP. Seperti ini. Mungkin kita langsung tes. Oke. Nah, langsung kita tuliskan dulu sintaknya ya. Kita ingatkan lagi sintaknya seperti ini. Jadi kita bikin dulu sebuah sintak while dalam kurung seperti ini. Kemudian kondisinya apa? Kemudian dalam kurung seperti ini. Oke. Sebelum kita buat dulu variabel, misalkan saya buat variabel sama dengan i sama dengan 0. Ingat, perulangan di sini dia harus variabel yang punya nilai incremental ya, atau number yang bisa tambah-tambah. Selain itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena while di sini melakukan statement matematika juga ya. Kalau tidak ada itu akan sulit, kecuali kalian pakai array tadi. Tanpa variabel matematika bisa. Oke. Itu akan saya bahas lebih lanjut di video khusus membahas while. Di sini kita tambahkan dulu misalkan variabelnya i kurang dari 5. Jadi selama nilainya kurang dari 5, maka dia akan mengeksekusi ini. Jadi titik stop dari while ini adalah di sini ya. Kurang dari 5. Oke. Kalau nilainya 5, maka dia akan stop. Ngeho saja. Seperti ini, misalkan i seperti ini. Akan saya tambahkan nomor aja, nomor titik kayak gini deh. Mari kita coba apa yang terjadi ya. Oke, ada yang salah di line 4. Cek dulu 1, 2, 3, 4. Line 4, oh tadi tanda ini, oh ini terbalik ya. Terbalik harusnya begini dulu. Nah. Oke, kita langsung coba. Oke, tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Karena titik stopnya tidak ada. Ini berulang terus nih. Ini bahaya nih kalau dijalankan terus. Ini dianggap malware lah ya. Ini akan merusak sistem memorinya. Nah ini dia ya. Sampai tidak terbatas. Oke. Ini harus di-scroll seperti ini ya. Kemudian ini diharuskan tambahin incrementnya ya. Misalkan
boleh di atas, boleh di bawah setelah echo. Kalau ditaruh di sini, maka dia nilai yang keluar adalah 1, 0 tidak ikut karena dia ditambahkan 1 baru ditulis I-nya. Kalau di sini kan dia tulis I-nya baru ditambah 1. Nanti di step kedua baru dia ada angka 1. Kita tambahkan di sini saja. Atau di sini deh biar umumnya. Boleh pakai ini. I sama dengan variabel I plus 1. Seperti ini. Ya. Atau variabel I plus plus. Ini artinya kan dia plus 1. Terserah mau pakai yang mana. Oke, sudah. Bisa dijalankan. Nah, ini dia. Nomor 0, nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Oke, saya tambahkan seperti ini ya. Mungkin kalau pakai BR dia akan ke bawah. Oke, nah ini ada perulangannya. Diulang. Jadi kita tidak perlu menulis 1, 2, 3, 4, 5 secara echo banyak ya. Itu sulit. Nah, dengan ada perulangan maka kita bisa melakukan tugas yang banyak dalam satu atau beberapa baris saja. Jadi misalkan ini saya ganti 40 misalkan. Maka dia akan munculkan sampai 40. Sampai di sini dulu video kita yang 9 ya. Di video ini saya hanya membahas teori dan sedikit prakteknya saja. Di video 10 saya akan bahas tentang perulangan while secara lebih jelas. Dan terima kasih telah menyaksikan video saya ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk membantu saya dengan cara klik like, share, dan subscribe channel YouTube saya ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Samsubari, mau undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.